Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya ketua kelas menyiapkan dulu kelasnya untuk berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai. Baiklah, kita absen terlebih dahulu ya. Ahmad Fauzan, Amanda Keisha, Arini, Izin, Audrey, Maulana, Aura Prilia, Chaisa Putri, Cynthia Selfie, Hadir. Kelsey Yoga, Danita Zakia, Delsi Laudia, Egypt Alpasa, Di luar. Egypt di luar, Tangan kosong. Emilda Aurelia, Fahrozi, Febriani Amanda, Hadir. Gusti Sabrina, Haifa Alsanis, Heba Sonia, Kevin Revan, Emraka Saputra, Zivan Jessica, Marina, Maya Salsa, Metri, Muhammad Habib, Muhammad Rizky, Nia Ramadhani, Olivia, Permata Riza, Risa Maulana, Sofia, Hadir. Sylvia Syafa, Sakit, Bu. Sylvia Syafa sakit. Salita, Wandira, Zetringa, Aura Rizky. Jadi anak-anak, kita sekarang melanjutkan materi peranan virus. Jadi siapakah yang masih ingat mengenai virus corona pada tahun 2020? Bagaimana dampaknya ke kalian semua? Daring, Bu, daring. Sakit, terus Belajar daring. Jadi virus itu ada yang mematikan dan menguntungkan. Apakah benar? Apakah semua virus itu merugikan? Tidak. Tidak. Nah, jadi tujuan kita belajar hari ini ialah menjelaskan mengenai virus yang merugikan dan menguntungkan dalam kehidupan manusia serta memberikan contoh pada dampaknya terhadap lingkungan dan manusia.
Kemudian anak tolong buka halaman 67-nya. Di sana ada materi mengenai peranan virus yang merugikan. Jadi ternyata virus itu ada yang merugikan dan juga ada yang menguntungkan. Nah, virus yang merugikan itu ada dua cara bagaimana dia menyebabkan penyakit. Yang pertama itu ialah kemampuannya dalam memecah sel inang. Sel inang itu apa aja? Kemarin kita dibahas, yaitu bakteri. Yang kedua, manusia, terus hewan, ada juga tumbuhan. Jadi virus itu tidak bisa hidup tanpa sel. Nah, yang kedua ialah kemampuannya dalam menghasilkan racun. Yang kedua ini adalah kemampuannya dalam menghasilkan racun yang dapat menghambat metabolisme. Makanya virus itu dapat menimbulkan penyakit. Nah, adapun contoh-contoh dari virus yang merugikan apa aja? Virus corona, terus morbillivirus, Rotavirus, virus rabies. HIV kamu nggak? Iya. HIV ini menyebabkan AIDS ya. Kalau untuk tumbuhan, yang pada tembakau itu Tobacco mosaic virus. Virus. Terus ada yellow fever virus. Yang ini tadi adalah tembakau, menyebabkan daunnya warna bintik. Nah, sedangkan yellow fever virus ini pada buah daun bit dan juga menyebabkan bintik. Jadi anak-anak tolong buka halaman 69. Di sana ada peranan virus yang menguntungkan. Nah, bagaimana sih cara manusia memanfaatkan virus untuk hal yang bermanfaat? Yang pertama itu sebagai vaksin. Terus yang kedua adanya rekayasa genetika. Ada juga orang membuat untuk menghilangkan hama biologis. Nah, yang pertama itu adapun peranan virus yang menguntungkan. Nah, yang pertama ada peranan sebagai antitoksin. Maksud dari antitoksin ini ialah menggabungkan DNA yang menguntungkan antara DNA virus dengan DNA manusia.
bakteri yang virus menyebar untuk makan bakteri patogen. Kemarin kan sudah belajar mengenai bakteriofagan. Jadi virus ini merusak sel ingat bakteri. Artinya virus ini menginfeksi dari DNA bakteri. Nah, contohnya ini seperti bakteriofag. Terus lanjut, virus yang digunakan sebagai vaksin. Waktu COVID kemarin, kalian ada menggunakan vaksin nggak? Ada yang nggak? Ada yang belum vaksin? Ada semua. Jadi cara kerja vaksin ini ialah melemahkan virus yang akan merangsang antibodi. Antibodi ini ialah kekebalan tubuh ya. Contoh vaksin itu apa aja? Virus apa aja? Contohnya HIV. Terus ada cacar. Ada virus. Marina. Ada juga Ebola. Rabies juga. Terus lanjut untuk virus digunakan sebagai vektor. Nah, virus yang digunakan sebagai vektor ini ialah virus yang dibawa oleh vektor tertentu. Vektor itu seperti vaksin kayak gitu yang di ujung-ujungnya yang dia bawa. Nah, vektor ini untuk menginfeksi sel inangnya. Makanya virus dapat mengubah menjadi penyakit. Yang ini udah
Tobakomasai. Coba salah satu sebutin. Apa aja virus yang mematikan? Yes. Salah satu aja. Tangan. Virus corona. Itu Virus yang mematikan. apa aja? Virus corona. Terus? Rabies. Yes. HIV. Terus cacar. Ya. Bayan tumbuhan itu tobacco, Masai. mozaik, Virus. virus. Nah, setelah mempelajari peranan virus yang menguntungkan dan merugikan, ada juga dampaknya bagi lingkungan dan manusia. Contohnya yang kemarin virus yang telah kita alami tahun 2020 itu yaitu virus Corona. ada kan dampak dalam segi sosial, ekonomi, lingkungan, dan juga pendidikan. Ya. Kalau untuk sosial, kalian mengalami apa? Jaga jarak, terus sosialisasi, social distancing, social distancing maksudnya, terus tidak boleh bertemu satu sama lain. Nah, selain itu ada dampak kesehatan apa aja yang kalian alami waktu COVID? Vaksin. Sakit, Flu. demam, batuk, terus sesak napas. Makanya dari virus COVID itu sifatnya mematikan. Nah, lalu ada aspek dari pendidikan. Kalian waktu itu belajar dari apa lewat Zoom. Biasanya menggunakan aplikasi seperti Classroom kan? Mengumpul tugasnya lewat dari sana, tatap muka dan sebagainya. Lalu ada aspek dari lingkungan. Nah, dari lingkungan ini kalian bisa lihat kan, semenjak manusia itu terkena COVID, jaga jarak, tidak ada transportasi, tidak ada polusi, sehingga lingkungan tersebut terasa segar kan, asli sejuk. Oke, sebelum kita menyelesaikan materi ini, coba buka halaman 867. Ya, halaman 67. Di sana ada kegiatan siswa 2.4 mengenai diskusi tentang peranan virus dalam kehidupan. Jadi ada 9 nama penyakit yang disertai dengan penyebab, cara penularan, cara pencegahan, dan cara pengobatan. Jadi aku mau kalian mengerjakan tugas tersebut di kertas lembar saja selama waktu 30 menit 20 menit lah. Untuk dari jawabannya boleh dari internet ataupun di buku. Referensi mana saja.
Tidak
Oke, jadi anak-anak tadi kan udah mengerjakan latihan soal 2 Nah, adakah yang dari kalian ingin presentasi? Silakan Amanda. Ya. Yang pertama itu ada Ines. Jawabnya itu karena ada human immunodeficiency virus. Cara penularannya itu melalui hubungan seksual, transfusi darah dan jarum suntik. Cara pencegahannya melalui cara pengobatannya dan terapi yang viral. Yang kedua ada flu burung. Penyebabnya virus HSLI. Cara penularannya kontak dengan ular terinfeksi. Cara pencegahannya menghindari kontak langsung dengan ular yang sakit. Cara pengobatannya obat antivirus dan juga pengobatan intensif. Yang ketiga ada polio. Penyebabnya itu virus poliovirus. Penularannya melalui makanan atau air yang terkontaminasi. Cara pencegahannya vaksinasi. Terus cara pengobatannya perawatan suportif dan fisioterapi. Yang keempat ada campak. Penyebabnya karena morbid virus. Cara penularannya dengan udara melalui batuk atau bersin. Cara pencegahannya imunisasi. Cara pengobatannya dengan obat pereda dan juga vitamin A. Hepatitis. Penyebabnya virus hepatitis. Cara penularannya dengan cara makanan, darah, atau seks. Cara pengobatannya dengan vaksin, antiviral, terapi hati. Cara pencegahan dengan vaksin. Ebola, penyebabnya itu virus Ebola. Penularannya itu dengan karena cairan tubuh penderita. Cara pencegahannya hindari kontak dengan penderita. Dan cara pengobatannya dengan protein intensif. Rabies itu penyebabnya virus rabies. Penularannya karena gigitan hewan. Pencegahannya itu menggunakan pencegahan dan pengobatan itu sama menggunakan vaksin. Yang kedelapan itu demam berdarah disebabkan oleh dengue virus. Penularannya karena gigitan nyamuk Aedes. Pencegahannya 3M, fogging dan menggunakan pelampung. Pengobatannya dengan perawatan cairan terus medis. Cacar air itu karena Variola zoster virus. Penularannya dengan cara udara dan juga kontak langsung. Pencegahan dengan cara vaksinasi. Biasanya pengobatannya. Baiklah anak-anak, tadi Amanda sudah menjelaskan mengenai 9 nama penyakit disertai dengan penyebabnya, cara pencegahan, cara penularan, dan cara pengobatannya. Namun sebelum itu, adakah dari kalian yang ingin bertanya? Kalau belum ada yang bertanya, Ibu yang akan bertanya kepada kalian semua. Jadi pertanyaannya itu adalah bagaimana kalian sebagai pelajar dalam menyikapi pencegahan penularan virus? Adakah yang ingin menjawab? Silakan menjawab. Pertama itu menciptakan dengan benar. Yang kedua memakai masker sehari-hari agar kita mengenal banyak orang. Yang ketiga itu menjaga kebersihan diri dari lingkungan sekolah. Dan yang keempat itu tidak seperti kamar pribadi. Yang kelima menjaga daya tahan tubuh. Betul yang apa dikatakan Munira tadi, yaitu dengan menjaga jarak, terus menjaga kebersihan, pola makan dan olahraga. Nah, pembelajaran kita hari ini akan segera berakhir. Jadi, siapa yang mau menyimpulkan dari pembelajaran mengenai peranan virus yang menguntungkan dan merugikan? Saya, Bu. Silakan Olivia. Jadi pembelajaran kita hari ini membahas tentang virus. Ada virus yang merugikan dan ada virus yang menguntungkan. Contoh virus yang merugikan seperti corona, HIV, rabies. Sedangkan virus yang menguntungkan yaitu vaksin, yaitu antitoksin, patogen, dan rekayasa genetika. Itu saja, Bu. Terima kasih kepada Olivia, jawabannya sudah benar. Yang merugikan tadi itu ada COVID, mobil virus, HIV, dan lain-lain. Serta yang menguntungkan itu adanya vaksin, memakan bakteri, dan juga adanya rekayasa
genetika. Nah, sebelum itu Ibu mau kalian mengisi refleksi pembelajaran hari ini. Jadi ada link yang Ibu kasih di grup mengenai refleksi pembelajaran virus yang merugikan dan menguntungkan. Nah, jadi kalian itu mengisi bagaimana perasaan kalian dalam mengenai pembelajaran hari ini. Tolong diisi linknya ya di sana. Udah? Ada tambah tanda plus di sana. Ada tambah. Kalau udah nanti bakalan masuk otomatis. Baiklah, kalau saya pembelajaran kita hari ini mengenai materi peranan virus yang menguntungkan dan merugikan. Jadi, apabila Ibu ada kesalahan dalam kata maupun perbuatan, mohon maaf. Dan juga Ibu terima kasih pada kalian telah memperhatikan pembelajaran hari ini. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita menutup dengan doa terlebih dahulu untuk ketua kelas. Mohon pimpin. Adalah teman-teman